Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan tahukah Anda kalau di DKI Jakarta kita bisa napak tilas perjuangan mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas di video ini kita bakal lihat tempat-tempat mana aja sih yang bisa dikunjungi buat napak tilas perjuangan para pahlawan nasional. Jangan di skip videonya, terus ikutin ya. Selamat Hari Pahlawan! Museum yang pertama adalah Museum Fathahillah yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta. Dulunya ini dibangun di tahun 1707 dan difungsikan sebagai Balai Kota Batavia. Sampai saat ini Anda masih bisa mengunjungi karena sekarang difungsikan sebagai museum yang bernama Museum Fathahillah. Ada apa di dalam? Kita cek yuk. Jadi buat yang berkunjung ke Museum Fathahillah nanti bakal menggunakan kartu ini. Ini kartu yang berlaku buat masuk ke museum dan juga beberapa destinasi wisata di DKI Jakarta. Dan nanti bakal pakai ID card ini. Selama di dalam museum jangan sampai ini dicopot, jangan sampai hilang juga karena nanti bakal dibalikin setelah selesai berkunjung di museum ini. Ketika berkunjung ke Museum Fathahillah, jangan lupa buat naik ke lantai 2. Kenapa? Karena di lantai 2 ini dijelaskan bagaimana awalnya dari Batavia menjadi Jakarta. Jadi dengan berkunjung ke Museum Fathahillah Jakarta, kita jadi tahu bagaimana para pahlawan memperjuangkan dan juga membuat Jakarta dari Batavia menjadi Jakarta. Dan sampai saat ini, Jakarta menjadi ibu kota dari negara tercinta Indonesia. Habis ini saya masih bakal ngajak jalan-jalan lagi untuk mengenang jasa para pahlawan. Bakal kemana selanjutnya? Jangan di skip videonya. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di Jakarta ada Museum Sumpah Pemuda yang bisa Anda kunjungi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus memperingati Hari Pahlawan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dinamakan Hari Sumpah Pemuda sih? Masuk ke dalam yuk! Nah, kenapa dinamakan sebagai Museum Sumpah Pemuda? Karena dulunya di gedung ini, bangunan ini menjadi tempat diselenggarakannya Kongres Sumpah Pemuda kedua.
Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dimainkan dengan gesekan biola W.R. Supratman pada Malang Kongres Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Biolanya sampai sekarang masih ada di belakang saya. Jadi dulu pertama kali dimainkan di Indonesia Raya menggunakan biola ini. Selain mengunjungi Museum Sumpah Pemuda, masih ada museum lainnya yang bisa dikunjungi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus napaktilas perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada museum apa lagi? Jangan di-skip ya videonya. Museum berikutnya yang bisa Anda gunakan untuk mengenang jasa para pahlawan di Hari Pahlawan adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini terletak di kawasan Menteng atau tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Dan tahukah Anda, ini museumnya menarik banget karena dulunya bangunan di belakang saya ini menjadi kediaman dari kepala penghubung antara Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut Laksamana Maeda. Dan juga di belakang saya ini menjadi saksi bisu waktu perumusan naskah proklamasi. Karena naskah proklamasinya diketik di bangunan ini. Sebetulnya ini museumnya menarik banget buat dikunjungi. Tapi sayangnya hari ini lagi ada acara dan nggak bisa masuk ke dalam. Ya udahlah ya, ntar kapan-kapan main ke sini. Dan kalau mau mampir ke sini jangan lupa dicatat alamatnya. Ada di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di kawasan Menteng. Tempat selanjutnya yang bisa dijadikan referensi buat mengenang jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Taman Proklamator. Taman ini terletak di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, dan ini bisa dikunjungi untuk mengenang jasa para pahlawan. Tapi sayangnya, semenjak bulan Maret sampai saat ini, tamannya ditutup karena lagi ada wabah pandemi COVID-19. Taman Proklamator ini merupakan bagian dari rumah Presiden Soekarno. Dan istimewanya taman ini adalah dulu para proklamator membacakan naskah proklamasinya di taman ini. Cuma sayangnya nggak bisa masuk, padahal pengen banget ke dalam buat lihat langsung bukti sejarahnya kayak gimana. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena sebetulnya masih ada beberapa museum lagi di DKI Jakarta yang bisa digunakan buat napaktilas perjuangan para pahlawan. Jangan di-skip, nanti bakal ada museum-museum lainnya. Nah, museum selanjutnya ini namanya adalah Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45. Ini terletak di Jalan Menteng Raya, dan di dalam museum ini kita bisa tahu bagaimana dulu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui miniatur-miniatur yang ditampilkan di museumnya. Penasaran kayak apa? Ikutin masuk ya!
Jadi harga tiket masuk di Museum Juang 45 paling mahal 5.000 itu buat yang dewasa. Tapi buat yang mahasiswa itu 3.000 dan juga pelajar harganya di bawahnya lagi. Tiket masuknya lagi-lagi pakai ini dong. Jadi sebelum masuk ke museum pastikan saldo di kartu ajaib ini terisi. Tapi kalau misalnya nggak ada isinya atau udah habis, bisa melakukan pengisian ulang atau top up saldonya di tiket box. Jadi sebelum masuk dicek dulu suhunya, terus jangan lupa buat cuci tangan dan masker pun juga wajib dipakai. Museum Juang 45 ini menyimpan barang-barang bersejarah yang menjadi bukti perjuangan para pahlawan mengusir para penjajah pada masa penjajahan sampai kita bisa merdeka. Nah, yang jelas banyak sekali profil-profil para pahlawan, kemudian juga barang-barang yang dulunya digunakan untuk mengusir para penjajah di museum ini. Nah, supaya para pengunjung bisa dengan mudah memahami bagaimana dulu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, ada juga ruangan diorama di Museum Juang 45. Seperti di sebelah saya ini pada saat para pahlawan sedang berunding ya di peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian juga ini ketika para pahlawan merumuskan naskah proklamasi, dan juga ini yang paling dinanti-nanti pada saat naskah proklamasi dibacakan. Salah satu fakta menarik tentang Museum Juang 45 adalah dulunya ternyata ini difungsikan sebagai hotel. Dan hotel ini merupakan hotel termewah di Batavia pada saat itu. Jadi itu tadi museum-museum di DKI Jakarta yang bisa dijadikan referensi buat mengenang jasa para pahlawan nasional di Republik Indonesia. Nah, karena sekarang lagi wabah pandemi COVID-19, para pahlawan yang perlu kita hormati, yang juga perlu kita hargai apresiasinya adalah para tenaga medis. Caranya gimana? Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Selamat Hari Pahlawan!